Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan suatu simulasi sederhana untuk analisis multivariat. Melanjutkan materi yang sudah ada, kita akan mencoba sesuatu yang sederhana terlebih dahulu dengan teknik-teknik dasar BCA-CA. Mari kita simak. Yap, berikut ini adalah contoh data ya. Data tentang penelitian imunostimulatori yang saya pakai dari artikel itu. Kita mempunyai kelompok perlakuan ini ya. Ada 6 kelompok ya. Hewan ujinya menggunakan tikus. Tentunya ini terserah peneliti ya, nanti mau seperti apa rancangannya, tapi yang jelas ini standarnya seperti ini. Kemudian ada respon atau parameter yang dievaluasi untuk melihat imunostimulatori tersebut. Dalam penelitian ini sangat jelas ya, ada sel CD4, kemudian leukosit, limfosit, monosit, neutrofil. Kemarin sudah dijelasin juga hari ke-6, ini D6 itu hari ke-6, D12 itu hari ke-12. Oke, singkat cerita kita memiliki data seperti ini. Nah, ini sudah raratanya, jadi yang dimasukkan rarata. Sebenarnya apakah boleh bukan rarata ya, silakan aja sih ya sebenarnya. Untuk kalau kita memiliki data rarata itu kan akan lebih meyakinkan lah yang jelas. Tapi ya, itu ada aturannya juga. Oke, ini yang buat lama adalah proses mencari datanya ya, bukan melakukan evaluasi statistiknya, bukan, tetapi mencari datanya. Data juga tidak sekedar data-data kimia ya, ternyata ya. Data ini kan data farmakologi. Sebenarnya kalau normal ya kayak data FTIR gitu ya, dari bilangan gelombang tertentu, memiliki absorbansi tertentu, atau dia memakai transmitter dan seterusnya. Bisa juga pakai spektro, HPLC, GCMS. Nah, itu kan biasanya kalau di kimia seperti itu. Kita mencoba untuk aplikasinya di farmakologi seperti ini. Oke, kita akan memakai Minitab. Yap, inilah tampilan di Minitab ya untuk seri 17. Mungkin sudah ada seri-seri di atasnya. Maka akan ada seperti ini. Ini worksheet-nya. Jadi ini kita oke. Ada kolom ya, C1 sampai seterusnya, ada 1. Nah, ini kita bisa ketik di sini kelompok ya sebenarnya. Kelompok perlakuan tadi ya, atau terserah ya, di sini sampel. Kalau di formulasi ya formula atau run. Bisa juga bilangan gelombang kalau di FTIR ya, bilangan gelombang berapa sampai berapa. Yang jelas di sini adalah sampelnya. Kemudian dari C2 dan seterusnya ini kita isi responnya. Nah, kita kesini saja. Nah, ini misalkan ada respon ini ya. Sebenarnya kita cukup copy saja, copy. Ya, kita coba. Nah, ini di biar lebih enak. Kemudian Excel-nya tadi. Oke. Di sini kita tulis kelompok gitu ya, kelompok. Ya, terserah ya, mau kelompok, formula, atau bilangan gelombang tertentu ya untuk FTIR, ATR, kemudian waktu retensi atau apa ya istilah, kalau di HPLC kan ada ya waktu retensinya di titik berapa gitu, dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengisikan di sini responnya. Misal di sini ada CD4, kemudian ada leukosit, ada limfosit, dia neutrofil, ada limfosit di hari 12, dia neutrofil di hari ke-12. Oke, kita geser dulu.
monosit dulu ternyata ya. Monositnya nggak ada di sini ya. Limfosit, ini monosit hari ke-6, ini neutrofil hari ke-6, baru limfosit hari 12. Ini neutrofil hari ke-12. Nah, datanya sebenarnya ini kalau untuk data bisa di copy ya dari sini ya, dari kelompok. Ini kita copy saja. Nah, kemudian kita buka mini tab. Kita di sini bisa copy kan. Ternyata ada yang Oke, kita geser ya. Di sini ternyata ini. Kita pindah. Ini ternyata tadi CD4. Nah, di sini sorry. CD4-nya itu diletakkan di C2 ya, karena C1T itu kan tadi kelompok. Salah. Nah, oke, seperti ini. Jadi intinya data yang di Excel tadi silahkan teman-teman untuk bisa masukkan di worksheetnya Minitab seperti ini. Di C1T itu adalah kelompok tadi ya, kelompok di sini sangat jelas. Dari C2 sampai C8 dan seterusnya ya, sesuaikan dengan respon yang dimiliki. Maka data tadi tinggal di copy paste ke sini aja. Nah, tidak akan butuh waktu lama seperti ini. Nah, kita akan memasuki cara analisisnya di Piranti Lunak Minitab ini. Kita lihat ya, di sini sudah sangat jelas ini kelompok perlakuan, sampel, variabel bebasnya, kemudian di sini terlihat variabel respon terikatnya. Nah, untuk melakukan analisis multivariat cukup sederhana. Dalam hal ini kita masih menggunakan yang principal component analysis gitu ya. Kita langsung ke start. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Sebenarnya di start ini kita mau basic statistik itu bisa sama ya, seperti di program SPSS sebenarnya. Sama, ada normality test, ada varian, ada correlation, ya sama sebenarnya. T-test itu juga sama, regresi juga bisa, pakai ANOVA di sini juga bisa gitu ya. Dan untuk design of experiment pun bisa ya, tapi di sini juga tentunya masih terbatas karena yang lebih komprehensif sebenarnya ada di Piranti Lunak yang lain. Nah, ini juga sama. Sebenarnya kita bisa melakukan perancangan dan analisis design of experiment itu lewat Minitab ini. Oke, tapi masih dengan desain-desain atau rancangan yang terbatas ya, yang memang kebanyakan dipakai dan udah established. Oke, kita ke multivariat saja. Jadi start langsung ke multivariat. Nah, di sini kan ya ada banyak di sini. Kita kalau principal komponen ya udah langsung ke principal komponen, akan muncul seperti ini. Dan dari C2 ya, ini kita masukkan ya, kita put dan select. Nah, masuk seperti ini. Number of komponen itu bisa kita masukkan sejumlah, atau ya kalau kita mau memasukkan 3, 5 itu bisa aja ya, karena memang respon kita tadi berapa banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba kita masukkan 8 saja. Nah, ini perlu diingat type of metric, ada correlation, ada covariant. Jika satuan ini ya, satuan dari parameter yang dievaluasi atau respon itu berbeda-beda, maka di sini akan kita pilih correlation. Tetapi ketika di sini misal bilangan gelombang, di sini bilangan gelombang gitu ya. Oh, ini sampel, ini misal sampel nih, sampel minyak gitu ya, atau apa gitu ya. Terus di sini bilangan gelombang, misal bilangan gelombang tertentu dari FTIR ya gitu ya.
Nah, satuannya kan tetap sama ya, bilangan gelombang itu kan absorbansi yang dimasukkan datanya. Semuanya kan sama. Semua bilangan gelombang kayak gitu, dan absorbansi ya satuannya kan sama. Yang penting semua datanya satuannya sama, maka dipilihnya covariant. Tapi karena ini berbeda-beda, kita pilih correlation. Kemudian tinggal diklik graph. Ada script plot, ada score plot, ada loading plot, bplot atau outlier. Silakan diklik semua sesuai kebutuhan, tinggal di OK dan jadi. Nah, ini langsung kita dapat hasil-hasilnya ya. Ada yang pertama script plot. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa di otak-atik ya. Teman-teman boleh merubah sesuai kebutuhan dan seni ya, art masing-masing. Nah, mau dibuat seperti apa tampilannya, silahkan monggo, bisa diotak-atik gitu ya. Yang jelas ini memiliki makna ya, tidak hanya sekedar ini apa gitu ya. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita hanya memperkenalkan dulu ya, kalau di PCA Principal Component, langkah untuk pengerjaannya mudah sekali seperti ini. Kemudian dapat juga data tentang score plot. Nah, ini yang kemarin saya bercerita bahwa ini mengelompok ya, terpisah, dan ini semua ada maknanya gitu ya. Ini sama, ini bisa diedit, menginginkan yang seperti apa gitu ya. Ini loading plot yang bercerita tentang korelasi ya, korelasi antar respon. Dan ini bplot, ini menggambarkan pada titik-titik mana kemudian korelasi itu akan terjadi atau dipengaruhi oleh sampel ya, terutama sampel yang di mana. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis sekaligus di sini ya, multivariat, kemudian cluster ya. Kalau kita mau membuat satu cluster analisis, tinggal diklik cluster observation dan kita masukkan lagi semua ya, seperti ini. Nah, di sini kita pilih single ya, ini biarkan seperti ini, sesuai default saja. Kemudian show dendron tentunya, dan kita tinggal klik. Nah, akan muncul dendrogram seperti ini. Tentunya ini berhubungan dengan kedekatan ya, misal titik atau di sini ya, sampel 1 dan sampel 2 ya, normal dengan negatif kontrol itu memiliki kedekatan 89,44%, misal seperti itu. Oke, 90 dan seterusnya. Ya, sangat mudah sekali. Kurang lebih seperti itu. Nanti pemaknaannya kita akan coba untuk bahas di konten selanjutnya. Ya, ini adalah hasil-hasil dari pengolahan tadi. Sebenarnya ini juga memiliki makna ya, untuk eigenvalue, kemudian nanti pada PC1 itu yang lebih dominan atau mempengaruhi itu respon yang mana gitu ya. Di sini semua bisa kita baca. Ya, sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan pada simulasi yang lain, pada kasus yang lain. Saya Samsian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.